zaman dahulu, langit menurunkan sebuah energi misterius. Energi tersebut kemudian jatuh ke danau yang bernama Gongchun Dahu. Sehingga dari energi yang tersimpan dari danau itulah terbentuk sebuah negara yang bernama Dahu. Di sana, orang yang bisa mengendalikan energi itu disebut dengan penyihir. Beratus-ratus tahun berlalu setelah turunnya energi dahsyat itu di negara Dahu, muncullah ilmu sihir terlarang yang disebut dengan ilmu pemindahan jiwa. Pada saat itu, pengguna ilmu sihir terlarang tersebut bernama Janggang, seorang penyihir terkuat yang ada pada masanya. Pada suatu waktu, ia terpaksa membunuh seseorang yang berpindah jiwa karena hilang kendali. Jadi jika seseorang yang berpindah jiwa dimasukkan ke dalam tubuh yang tidak cocok, maka akan menimbulkan tubuh yang ia tinggali menjadi keras dan menggila. Sehingga untuk bisa kembali pulih pada keadaan semula, bisa dengan dua pilihan. Yang pertama, dengan berpindah lagi ke tubuh orang yang cocok dengan dirinya. Yang kedua, dengan cara menyerap energi orang-orang yang masih hidup. Dan oleh karena itulah, Janggang memilih untuk menghilangkan nyawa orang yang hilang kendali tersebut, agar tidak meneror orang-orang dengan menyerap energi mereka. Setelah membuang jasad yang tak terkendali itu, Janggang diberi kabar oleh muridnya yaitu Jinmu bahwa raja sedang mencarinya. Sesampainya di istana, raja rupanya telah mengetahui bahwa Janggang diam-diam telah mempelajari ilmu sihir terlarang, yaitu ilmu pemindahan jiwa. Namun bukannya menghukum Janggang akibat perbuatan terlarangnya itu, raja malah meminta dia untuk memindahkan jiwa sang raja. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, raja berkata bahwa tubuh Jangganglah yang beliau inginkan. Sehingga karena didasari kesetiaannya pada sang raja, pemindahan jiwa pun dilakukan dan berhasil. Raja berada di tubuh Janggang yang gagah perkasa, sedangkan Janggang berada di tubuh raja yang berpenyakitan. Beberapa saat kemudian setelah sadar dari pingsannya, Janggang yang berada di tubuh raja dikagetkan dengan pesan dari sang raja. Beliau mengatakan bahwa akan menaklukkan Dohua, yang tak lain adalah istri Janggang. Dan jika membuahkan hasil, maka anak tersebut adalah anak sang raja atau biasa disebut dengan putra mahkota. Mengetahui hal itu, Janggang hanya bisa berteriak untuk melampiaskan kekecewaannya. 20 tahun kemudian, terlihat gerombolan para penyihir yang berusaha menangkap seorang pembunuh kejam. Pembunuh tersebut bernama Naksu. Para penyihir dipimpin oleh seorang pria gagah bernama Pak Jin. Dengan usaha dari anak buahnya yang ternyata tidak membuahkan hasil, akhirnya Pak Jin turun tangan sendiri dan berhasil menembus bahu kanan Naksu. Akan tetapi berkat kecerdikannya, walaupun ia sudah terluka, Naksu tetap bisa lolos. Dengan berbondong-bondong, para penyihir terus mencari Naksu yang ternyata berlari ke pemukiman warga. Merasa sudah tidak bisa bertahan lagi akibat luka yang ia dapat, Naksu pun berniat melakukan pemindahan jiwa. Setelah menemukan targetnya, ia pun segera melakukan ritual pemindahan. Namun sial baginya, karena di tengah-tengah ritual sedang berlangsung, tanpa sengaja ia malah berpindah ke tubuh yang ia tidak inginkan. Yaps, Naksu malah berpindah pada tubuh seorang wanita buta bernama Mudok. Sedangkan untuk Mudok sendiri, jiwanya yang sudah berpindah ke tubuh Naksu yang terluka akhirnya tidak bisa bertahan dan mati. Beberapa saat kemudian, para penyihir datang ke lokasi tersebut, yang mana ia hanya menemukan dua orang di sana. Yang pertama, jasad Naksu yang sudah nggak bernyawa, yang mana dalam jasad itu terdapat bekas biur tanda terjadinya pemindahan jiwa. Yang kedua adalah seorang wanita yang masih hidup yang sebelumnya merupakan target pemindahan yang Naksu incar. Akan tetapi dalam tubuhnya tidak ditemukan tanda biru bekas pemindahan jiwa. Jadi untuk sementara, Pak Jin menyimpulkan bahwa Naksu telah melakukan pemindahan jiwa, akan tetapi gagal. Atau bisa jadi ia berhasil melakukannya dan sekarang masih buron. Selanjutnya kita diperlihatkan padepokan tempat para penyihir terbaik berlatih. Padepokan tersebut bernama Jongjingak yang bertempat di daerah Songrim, yang mana Songrim adalah suatu daerah yang memang melahirkan banyak penyihir andal. Dan termasuk dari salah satu yang terbaik adalah Pak Jin, yang tak lain adalah pemimpin Songrim sekaligus padepokan tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda bernama Soyul.
Kedatangannya ke sini tak lain adalah untuk ikut menyelidiki tentang pemindahan jiwa yang baru saja terjadi. Yang mana karena belum ada kepastian tentang kematian Naksu, untuk keamanan negara, jasadnya masih harus diselidiki yang kini telah berada di ruang rahasia Jongjingat. Di tempat yang lain, Naksu yang kini berada di tubuh Mudok tengah dibawa menuju rumah maksiat bernama Cui Sonru. Saat mau kabur, ternyata dengan tubuhnya yang baru ini, walaupun ia tidak kehilangan penglihatannya, kekuatan yang selama ini ia asah hilang begitu saja. Sehingga mau nggak mau ia harus menurun dan ikhlas hati sebagai wanita penghibur. Setibanya di sana, saat di briefing dan diceritakan tentang keadaan Cui Sonru, tiba-tiba datanglah seorang pemuda bernama Pak Danggu yang tak lain adalah keponakan Pak Jin. Maksud dari kedatangannya adalah untuk menangkap Jang Uk, temannya yang saat ini juga berada di sana. Hal itu disebabkan karena Jang Uk baru saja menentang dan menghina gurunya. Oleh karena itu, Pak Danggu ditugaskan oleh pamannya untuk membawanya pulang. Terlepas dari itu, Pak Danggu dan juga Jang Uk lumayan terkenal di negara Daho. Bersama dua orang yang lainnya, mereka terkenal dengan julukan penguasa 4 musim. Bukan tanpa sebab 4 pemuda ini bisa semasyhur itu. Yang mana hal utama yang mendasari mereka disebut dengan julukan tersebut adalah karena mereka merupakan generasi muda yang berasal dari 4 keluarga terkuat di negara Daho. Keluarga Pak, Jang, So, dan keluarga Jin. Singkat cerita, karena tidak mau berakhir di sana, Naksu atau untuk lebih mudahnya kita sebut saja Mudok sedang berencana untuk kabur. Ia pun mencuri barang-barang berharga untuk nantinya dijual. Namun dikira tidak akan ada yang melihat, ternyata aksinya tersebut ketahuan. Hal itu pun membuatnya lari dan tanpa sengaja sampai di kamar Jang Uk. Di sana, ia pun mengeluarkan kemampuannya yang tersisa setelah Jang Uk memergokinya. Dan hari itulah merupakan pertama kali pertemuan antara Jang Uk dan Mudok. Sebelum pergi, Jang Uk memberikan barang berharga miliknya karena melihat barang yang Mudok curi nggak begitu bernilai. Lalu tak lama kemudian, setelah Pak Danggu datang dan masuk ke kamar itu, Jang Uk menyinggung tentang teknik Tansu, yang katanya Naksu adalah termasuk orang yang menguasai teknik tinggi tersebut. Hal itu ia sampaikan karena Jang Uk merasa terkesan dengan gerakan bela diri Mudok yang mirip seperti teknik Tansu. Di tempat lain, Mudok yang berusaha menjual barang pemberian Jang Uk tiba-tiba disergap oleh orang gak dikenal. Saat ia sadar, Mudok ternyata sudah berada di rumah Jang Uk. Ternyata orang-orang yang telah menangkapnya adalah orang-orang dari Cui Sonru. Namun dengan kemurahan hati seorang Jang Uk, ia menebus Mudok dan menjadikan dia sebagai pelayan pribadinya. Di sisi lain, hal itu dibuat kesempatan oleh Mudok untuk memulihkan tenaganya kembali. Terlebih lagi, dengan tubuh itu ia tidak akan ketahuan bahwa dirinya adalah Naksu sang pembunuh bayangan. Selain itu, dalam tubuhnya nggak ditemukan bekas biru yang umumnya akan muncul setelah seseorang melakukan pemindahan jiwa. Jadi intinya, Mudok hanya perlu diam dan sabar menerima kenyataan bahwa saat ini ia adalah seorang pelayan. Namun, setelah melihat rencana milik Jang Uk, keinginannya untuk segera mendapatkan kekuatannya kembali bergejolak. Pasalnya, ia berpikir bahwa tanpa ilmu sihir, maka hanya dengan rencana tersebutlah ia bisa masuk ke Songrim, yang mana di situ, tepatnya di padepokan Jongjingat, jasad dan pedangnya masih disimpan untuk penyelidikan. Sehingga jika dia sudah mendapatkan pedangnya kembali, kemungkinan akan membuat kekuatannya pulih seperti sedia kala. Sementara itu, Jang Uk terlihat termenung melihat lukisan ibunya, yang ternyata beliau adalah Dohwa, istri dari penyihir terkuat yaitu Janggang. Jang Uk ini adalah putra sang raja yang dulu sempat bertukar jiwa dengan Janggang. Sambil masih termenung melihat lukisan mendiang ibunya, Jang Uk mengingat masa lalunya yang sangat menyedihkan. Pasalnya, saat ia dilahirkan, sang ayah dengan kejam menutup energi dalam tubuhnya. Sehingga Jang Uk pun tidak bisa menggunakan ilmu sihir. Hal itu pun membuatnya tersiksa karena harus berganti-ganti guru bahkan sampai 12 kali. Yang mana dari 12 guru tersebut nggak ada satupun yang mau membukakan pintu energi dalam tubuhnya. Walhasil, Jang Uk merupakan satu-satunya generasi muda dari 4 keluarga terkuat yang tidak bisa menggunakan ilmu sihir.
Di tempat lain, seseorang yang disebut Danju dan juga asistennya yang bernama Giljul sedang merencanakan penculikan jasad Naksu beserta pedangnya. Yang mana terungkap bahwa Danju ini adalah atasan dari Naksu. Di tempat ini juga terungkap alasan kenapa para penyihir di awal cerita sampai memburu Naksu. Rupanya pada saat itu Naksu diperintahkan oleh Danju untuk memindahkan jiwa pemimpin Songrim yang tak lain adalah Pak Jin. Sementara itu, untuk saat ini, setelah mengetahui bahwa Naksu telah tertangkap, ia berniat menghilangkan jejak dengan cara memusnahkan jasadnya. Tak lama kemudian, tibalah segerombolan penyusup suruhan Danju di padepokan Jongjingang. Bersamaan dengan itu, Mudok juga berhasil masuk Songrim dengan lencana yang ia curi dari Jangkuk. Sehingga tanpa sengaja ia juga melihat para penyusup itu beraksi. Melihat markas mereka sedang diserang, para penyihir nggak tinggal diam dan mulai melawan. Setelah melewati serangkaian pertarungan, para penyihir Jongjingang dibuat geram terhadap penyerangan yang baru mereka alami. Ya, ternyata penyerangan tersebut hanya sebuah bentuk pengalihan. Sehingga dengan kejadian itu, jasad Naksu yang berada di ruang rahasia tidak ada yang menjaga. Dan benar saja, setelah Pak Jin menuju ruang rahasia, ia mendapati jasad Naksu beserta pedangnya telah raib. Para penyihir pun diperintahkan untuk mengejar mereka. Sementara itu, Mudok yang ketakutan akibat insiden tersebut memilih untuk bersembunyi. Dan bersamaan dengan itu, Soyul yang sedang berpatroli tanpa sengaja melihatnya. Sehingga karena merasa ada yang mencurigakan dengan wanita yang ia lihat, Soyul pun berusaha menangkapnya.